Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wal 'aqibatu lil muttaqin wala 'udwana illa 'alal zalimin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ba'du. Ibu-ibu dan bapak jemaah yang dirahmati Allah, baik yang hadir di musola Al-Fat ini maupun yang hadir secara online. Alhamdulillah dengan taufik, hidayah dan maunah dari Allah, kita masih diberikan kesehatan, kesempatan dan kekuatan iman mendorong kita untuk hadir pada kajian ini. Dan pada kesempatan ini izinkan saya sebelumnya untuk menyampaikan kalimat tahniah masih di bulan Syawal. Bagi yang tadi kita belum ketemu, saya ucapkan kalimat taqabbalallahu minna wa minkum. Semoga Allah menerima amal kita semua, khususnya yang di bulan Ramadan. Minal aidin wal faizin, ja'alanallahu wa iyyakum minal aidin wal faizin. Semoga Allah menjadikan kita semua termasuk orang-orang yang kembali dan termasuk orang-orang yang selalu dalam keadaan menang. Para jemaah sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah dengan taufik, inayah dan maunah dari Allah, kita sampai kepada kajian surat yang secara asbabun nuzul, surat yang ke-46. Jadi nggak terasa ini Bu, kalau diikuti terus, insya Allah kita bisa khatam secara tafsir, bukan khatam baca, tapi khatam tafsir. Ini sudah 46 surat. Surah yang ke-44 kemarin itu surat Maryam, surat yang ke-45 surat Toha sudah kita selesaikan, alhamdulillah. Hari ini surat yang ke-46 menurut asbabun nuzulnya. Surat ini pun termasuk yang turun di Mekah. Surat Al-Waqi'ah secara urutan surat itu urutannya ke-56. Jadi surat ke-56 dari 114 surat. Tapi menurut asbabun nuzulnya dia turun ke-46. Jadi, nah, adapun susunan surah itu yang menyusun adalah Allah memerintahkan Nabi. Ketika sahabat menuliskan, disuruh tulis, ini surat sekian, ini surat kesekian. Jadi begitu turun surah Al-Waqi'ah, Nabi sudah sebutkan ini surat yang ke-56. Ya. Baik, kita baca dulu ayatnya seperti biasa, silakan simak. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Idza waqa'atil waqi'ah laisa liwaqa'atiha kadhibah khafidatur rafi'ah idza rujjatil ardu rajja wa bussatil jibalu bassa fakanat haba'an batta wa kuntum azwajan thalatha fa ashabul maimanati ma ashabul maimanah wa ashabul mash'amati ma ashabul mash'amah was-sabiquna as-sabiqun ulaikal muqarrabun. Subhanallah. Kita lihat, kita baca 11 ayat ini. Kalau masih memungkinkan nanti kita tambah lagi. Terjemahannya lebih kurang demikian. Idza waqa'atil waqi'. Apabila terjadi kejadian hari kiamat. Jadi al-waqi'ah salah satu nama dari hari kiamat. Laisa liwaq'atiha kadhibah. Peristiwa kejadian kiamat itu adalah sesuatu yang tidak bisa didustakan, diingkari, tidak bisa. Khafidatur rafi'ah. Peristiwa hari kiamat itu adalah sesuatu yang bisa merendahkan dan meninggikan.
idza rujjatil ardu rajja, maka apabila bumi ini digoncangkan dengan goncangan yang sedahsyat-dahsyatnya, wa bussatil jibalu bassa, gunung, ya, gunung-gunung hancur luluh seperti serpihan debu, fakanat haba'an mumbatta, gunung yang kokoh itu seperti serpihan debu yang terus terbang ditiup angin. Wa kuntum azwajan, dan kalian semua adalah terbagi menjadi 3 golongan. Jadi di akhirat nanti kita hanya 3 golongan. Kalau di sini masih ada berbagai macam suku, berbagai macam bangsa, berbagai macam ras, berbagai macam kita dari asal muasal keturunan, ya, dari Nabi Nuh alaihissalam, apakah keturunan Sam, keturunan Ham, keturunan Yafid, ya, anak-anak Nabi Nuh alaihissalam. Maka di akhirat nanti kita hanya menjadi 3 golongan besar. Wa ashabul maimanati ma ashabul maimanah. Golongan yang pertama adalah golongan yang disebut dengan golongan kanan. Kelompok kanan. Alangkah mulianya kelompok kanan itu. Ya. Wa ashabul masy'amah. Ma ashabul masy'amah. Kelompok yang kedua, kelompok kiri. Golongan kiri. Allah mengatakan berikutnya, alangkah sengsaranya golongan kiri itu. Ini yang kedua. Wasabiquna sabiqun. Kelompok yang ketiga adalah orang-orang yang mendahului, baik mendahului dirinya maupun mendahului orang lain, menjadi orang yang terdepan. Ulaikal muqarrabun. Mereka itulah orang-orang yang didekatkan kepada Allah. Jadi keberadaannya dengan Allah sangat-sangat dekat. Nah, kalau kita melihat ayat ini, kita akan mengingat kepada ayat-ayat yang turun pada keberadaan awal Nabi di Mekah. Semua ayat-ayat yang turun berbicara tentang hari kiamat. Ya. Baik, kita lihat suratul Waqiah minas suwaril makkiyah. Surat Waqiah ini di antara surat-surat yang turun di Mekah. Wahia kasairi suwar al-makkiyah. Dia sebagaimana surat-surat yang turun di Mekah. Tu'la bi usulil aqidah islamiyah. Isi kandungan utamanya adalah tentang hal-hal yang terkait dengan akidah. Akidah tauhid. Al-imanu billah wa rusulih, yaitu iman kepada Allah dan Rasulnya, wa bil akhirati wa ma fiha min ahwalin, dan iman kepada hari kiamat dan segala macam bentuk kejadian-kejadian yang terjadi di hari kiamat, wa itsbatul wahdaniyah, dan ketetapan tentang Allah itu adalah tunggal, esa, satu-satunya, ya, maha satu. Dia tidak berbilang, tidak beranak, tidak diperanakan. Waraddu ala syubhatil musyrikin, sekaligus kalimat-kalimat tauhid ini membantah semua pandangan-pandangan orang-orang musyrik yang menganggap Allah itu berbilang, Tuhan itu berbilang. Asyakin bil ba'ti wan nusyur, termasuk orang-orang musyrik meragukan tentang adanya kejadian hari kiamat. Ya. Al-qailina bi jahalatihim, orang-orang musyrik itu dengan kebodohannya, kejahilannya, mereka mengatakan kata atau ungkapan sebagaimana nanti kita ketemu di ayat 47. A'idza mitna wa kunna turaban wa idhaman a inna lamab'utsun. Ini kata-kata orang-orang musyrik, ya, orang kafir, musyrik Mekah. Apakah kami kalau sudah mati dan kami kembali menjadi tanah
dan kami sudah tinggal tulang belulang, apakah kami akan dibangkitkan nanti? Itu mereka bertanya-tanya seperti itu. Ini menunjukkan keraguan mereka bahwa setelah mati, bahwa mereka nanti akan dibangkitkan kembali. Surat ini diawali dengan mengisahkan tentang kejadian kiamat dan apa yang terjadi ya dalam kejadian di hari kiamat itu berupa goncangan yang hebat, ya, gempa yang dahsyat, kalau bahasa kita zilzal itu, ya, gempa yang dahsyat yang menyebabkan seluruh isi alam ini dalam keadaan luar biasa, penuh dengan kehancuran. Saking dahsyatnya kejadian di hari kiamat itu, digambarkan gunung yang kita anggap kuat dan kokoh seperti itu menjadi hancur seperti tumpukan pasir, ya, debu yang ketika ditiup angin terbang semua. Jadi dia hanya jadi tumpukan debu. Menggulung dia, tapi isinya sudah bukan lagi tanah yang kokoh, tapi isinya sudah serpihan debu. Sehingga begitu ditiup angin yang keras, berterbangan. Kita bisa bayangkan betapa dahsyatnya kejadian pada hari itu. Dan kejadian pada hari itu sangat-sangat berbeda dengan kehancuran apapun yang pernah kita saksikan di dunia ini. Kalau kita pernah menyaksikan film Armageddon, atau kita pernah melihat kejadian gempa di mana-mana, yang baru terakhir dahsyat itu di Myanmar, Thailand, ya kalau kita mendengar atau melihat berita, itu kan dahsyat itu, gedung-gedung tinggi sampai hancur, berkeping, dan kemudian ada yang betul-betul hancur luluh lantas semua, ada yang sebagian. Kita bisa lihat bahwa apa yang akan terjadi di hari kiamat lebih dahsyat dari itu. Itu begitu. Jadi apa yang pernah dilihat oleh manusia itu tidak akan pernah sama dengan apa yang akan terjadi nanti di hari kiamat. Ya. Kemudian kita akan lihat lebih lanjut apa yang Allah sampaikan di sini. Idza waqa'atil waqi'ah, itu kira-kira semakna dengan banyak ayat-ayat yang turun di Mekah, seperti idza syamsu kuwirat, idza sama'un syaqqat, idza sama'un fatarat, apabila langit itu runtuh, apabila itu langit menurunkan semua isi-isinya, jadi benda-benda langit itu semua jatuh. Atau ada lagi idza syamsu kuwirat, apabila bulan itu menjadi tergulung. Nah, jadi artinya yang kalau kita melihat sekarang itu dia memberikan sinar, itu sudah nggak karuan lagi. Ya, nanti akan ketemu ayat itu khafidatur rafi'ah. Itu ada yang menafsirkan, salah satunya adalah yang di atas tinggi itu turun, ya. Yang di bawah itu naik. Khafidah, khafidah itu merendahkan, ya. Rafi'ah meninggikan. Jadi yang di bawah bumi ini naik, ditinggikan, yang di atas rendah. Jadi semakin mepet kita dengan alam ini. Nggak seperti sekarang kita lihat begitu jauh. Enggak. Meskipun tafsir yang banyak di antara mufassir juga mengartikan khafidah rafi'ah itu artinya direndahkan. Orang-orang yang dulunya di dunia merasa hebat, merasa kuasa, merasa tinggi, merasa punya harta yang banyak, ya, kedudukannya sosialnya terasa besar gitu, tinggi. Pada hari kiamat mereka menjadi orang yang dihinakan. Sementara orang-orang yang di dunia ini dihinakan, kita kaum mustad'afin yang rendah, yang nanti diangkat derajatnya oleh Allah. Maksudnya adalah yang diangkat oleh Allah dulunya rendah, diangkat oleh Allah karena imannya, karena amal solehnya. Dia menjadi tempat yang ditinggikan, di tempat yang ditinggikan oleh Allah. Derajatnya Allah tinggikan. Sementara orang yang karena kesombongannya, karena kebesarannya, dia menjadi sombong, durhaka, ya, tidak menjalankan syariat agama ini sebagaimana mestinya, walaupun dia dulu adalah orang hebat, orang terkenal, orang besar, orang kuasa, Allah rendahkan dia di dalam azabnya nanti di akhirat. Wala'iyadzubillah. Kemudian kita akan lihat lebih jauh
Idza waqa'atil waqi'ah laisa liwaq'atiha kadhib. Apabila terjadi goncangan hari kiamat, sesuatu yang kejadiannya tidak bisa diingkari. Orang yang berakal sehat itu berpikir bahwa kiamat itu pasti terjadi. Hanya orang-orang yang tidak berpikir, yang menganggap kiamat itu tidak ada. Mengapa? Kalau dia berpikir dengan sederhana, asalnya dia tidak ada. Kemudian dia ada. Dan adanya dia bukan keinginannya. Bukan keinginan kita hadir di muka bumi ini. Juga bukan keinginan orang tua kita. Meskipun mereka mendambakan kelahiran anaknya, putranya, sampai berobat kalau misalnya dia belum bisa, istrinya belum bisa mengandung. Ya, cari jalan keluar, berobat ke dokter, berobat ke tabib, kemana, supaya istrinya bisa mengandung dan akhirnya melahirkan keturunan. Ya. Tapi dia hanya bisa mengharapkan, hanya bisa mendambakan, tapi tidak bisa memastikan anak itu akan lahir. Akhirnya kan kita dapati kenyataan, berapa banyak orang-orang tua yang tidak Allah karuniai anak, kan gitu, nggak punya keturunan. Atau ada orang lain yang hanya anaknya laki-laki saja, padahal dia maunya laki dan perempuan. Ada yang perempuan saja, padahal dia maunya laki dan perempuan. Semua karena bukan mereka yang menentukan, bukan kita yang menentukan. Kalau kita berpikir seperti itu, ya, kita lahir, kita wujud dalam kondisi yang tidak atas keinginan dan kemauan kita sejatinya. Tapi karena kita beriman, kita tahu ini dihadirkan oleh Allah, maka kita yakin kita pun akan kembali kepada asal. Itulah yang disebut dengan kalimat istirja, inna lillah wa inna ilaihi raji'un. Kita jadi berpikir bahwa kita asalnya dari tanah. Walaupun bukan wujud tanah dibentuk sebagaimana tanah pada awalnya, sebagaimana Nabi Adam. Nabi Adam dari awal Allah ciptakan betul-betul dari tanah, wujudnya dibuat, bodinya dulu, badannya secara biologis, ya, baru kemudian dia ditiupkan roh. Kalau kita, ruhnya sudah ada. Kemudian Allah ciptakan kita dari tanah, pengertiannya adalah dari tanah itu tumbuh tumbuh-tumbuhan, tanaman-tanaman, kita makan langsung, atau ada tanaman-tanaman seperti rumput, ya, dan dedaunan yang dimakan oleh binatang ternak, oleh sapi, oleh kerbau, oleh kambing, ya, domba, yang binatang ternak itu akhirnya kita makan. Itu maksudnya, itulah asal dari tanah. Dari apa yang kita makan menjadi saripati. Nah, disebut min sulalatin min tin. Sulalah itu dari intisari tanah. Kita bukan dari tanah langsung, tapi intisari tanah. Ya, yang ketika kita sudah menikah, berhubungan suami istri, seorang suami mengeluarkan sel sperma, seorang wanita mengeluarkan sel telur, bertemu, itulah yang disebut dengan dari tanah sebetulnya. Sel sperma itu, sel telur itu saripati tanah. Orang yang makin banyak makan makanan yang berkualitas, maka hasilnya juga benih yang berkualitas. Ya. Makanya dulu orang-orang Arab itu kalau mau menikah itu pilih-pilih, cari orang-orang yang pinter. Ibu-ibu cari bapaknya, calon suaminya yang pinter. Suami juga gitu, cari istrinya yang pinter, supaya anaknya jadi anak yang cerdas. Dan ketika dia mau berhubungan di malam hari, bukan asal tubruk begitu aja. Tidak. Dia makan dulu makanan yang luar biasa. Minum madu, makan apalah, pokoknya yang dianggap punya nilai gizi yang tinggi, sehingga begitu dia berhubungan badan, menghasilkan sel sperma yang betul-betul benih yang diharapkan. Ya. Nah, itulah akhirnya jadilah anaknya, jadilah sosok seperti kita semua sekarang ini. Nah, orang yang berpikir seperti itu tahu bahwa organ tubuh kita ini bukan sesuatu yang seperti benda-benda mati elektronik, ya. Walaupun elektronik juga ada matinya juga sebetulnya. Dia adalah benda hidup yang ada tumbuh kembang dan kembali mati lagi. Alladzi khalaqakum min dha'fin. Allah menciptakan kalian awalnya dalam keadaan lemah, tidak berdaya. Waktu kita masih menjadi bayi-bayi itu. Tsumma ja'ala min ba'di dha'fin quwwatan. Kemudian Allah jadikan kita tumbuh kembang
setelah kita dalam keadaan lemah tadi waktu masih bayi, Allah jadikan kita punya kekuatan. Ya. Kita dewasa, kita remaja, sekarang ini kita bekerja, usia 30, 40, 50, itu usia-usia energi seseorang. Itu yang disebut dengan dia kuat setelah dalam keadaan lemah. Tapi kemudian Allah katakan, kemudian Allah jadikan manusia itu setelah dia dalam keadaan lemah, kemudian dia jadi kuat, maka setelah dia kuat yang waktu dia dewasa itu, kembali nanti akan menjadi lemah dan beruban. Itu disebut. Jadi yang ketiganya disebut lemah dan beruban. Hal yang pertama lemah, yang kedua kuat, yang ketiga lemah dan beruban. Itu disebutkan dalam Al-Quran, tepatnya di surat, sebentar, biar kita bisa buka juga kalau mau lihat. Surat Rum, surat yang 30, ayat 54. Allahul ladzi khalaqakum min dha'fin, tsumma ja'ala min ba'di dha'fin quwwatan, tsumma ja'ala min ba'di quwwatin dha'fan wa syaibatan. Yakhluqu ma yasha wa huwal alimul khabir. Allah menciptakan kita semaunya, sekehendaknya. Mau dibikin kita tinggi, kita sedang, kita pendek, ya, kita berwarna putih, berwarna sawo matang, berwarna merah, berwarna apapun, itu sekehendak Allah menciptakan kita. Meskipun secara biologis bisa dianalisa sesuai dengan makanannya, di mana kita tinggal juga alamnya, sinar mataharinya berapa banyak, ya, apa yang kita makan di sekitar itu, jadilah kita seperti itu. Ya. Makanya walaupun kita aslinya orang Indonesia, secara genetik, kalau kita tinggal di Eropa, warna-warna putih-putih itu juga akan lebih nampak karena makanannya juga dan keadaan sinarnya di sana juga dan lain-lain. Baik. Kemudian nanti ayat ini setelah berbicara tentang hari kiamat dan kejadian yang dahsyat, ayat ini berbicara tentang adanya 3 golongan umat manusia di hari kiamat. Tidak ada keempatnya, tidak ada kelimanya, hanya 3 golongan ini. 3 golongan itu adalah ashabul maimanah atau ashabul yamin, golongan kanan, kemudian ashabul masy'amah, golongan kiri, atau ashabus shimal, ya. Kemudian yang ketiga as-sabiqun as-sabiqun, golongan yang utama, orang-orang yang paling terdepan, orang yang paling dahulu. Dan di antara ketiga semua ini, orang yang ketiga itulah yang paling dekat dengan Allah. Ulaikal muqarrabun. Mereka itulah orang yang paling dekat dengan Allah fi jannatin na'im. Mereka akan dalam kehidupan di surga yang penuh dengan kenikmatan. Ya. Bicara tentang penciptaan ini yang diragukan oleh orang musyrikin terkait dengan kiamat itu, nanti kita ketemu juga ayatnya. Ayat 59 surat Al-Waqiah ini, Allah akan bertanya, afara'aitum, ayat 58, 59. Nanti kita akan ketemu ayatnya di surat Al-Waqiah ini. Afara'aitum ma tumnun, apakah kalian tidak perhatikan apa yang keluar dari air mani kalian itu? Ya. Air mani yang kalian punya itu sehingga menjadi sel sperma dan sel telur tadi. A'antum takhluqunahu am nahnul khaliqun? Begitu dia tercampur sel sperma dan sel telur, kaliankah yang menciptakan itu menjadi bayi, janin, tumbuh kembang 9 bulan, kemudian lahir, atau kami, kata Allah. Ditanya. Ya. Jangankan itu, kita pelihara ikan saja, kita taruh di akuarium dari dia kecil, itu yang bikin gede itu bukan kita. Kan gitu. Kita cuma kasih makan, cuma berikan dia oksigen yang cukup, sehingga hidupnya normal dan layak. Lama-lama dia besar. Begitu pula dengan apa yang kita perbuat, sehingga lahirnya kita manusia. Jadi bukan urusan kita. Jadi
itu betul-betul adalah urusan dari Allah Subhanahu wa taala. Sebelum kita lebih lanjut membahas ayat ini, ayat demi ayat, saya ingin mengajak kita kepada surat Al-Waqiah ini terkenal sebagai surat yang oleh sebagian orang dianggap surat yang punya fadilah luar biasa. Sering mungkin ibu-ibu, bapak-bapak dengar, rajin-rajinlah baca Al-Waqiah supaya rezekinya lancar. Bacalah Al-Waqiah supaya yang bekerja hasilnya bagus. Nanti punya penghasilan yang banyak. Nggak jarang ini diamalkan sama orang, kalau baca Al-Waqiah, maka itu adalah cara untuk mendapat rezeki yang banyak. Itu begitu. Coba kita lihat. Ya. Dalam sebuah hadis dari Al-Hafiz bin Asakir, ya, tentang keberadaan Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, sahabat Nabi, dari jalan Abi Zobiyah atau Ubay Zobiyah, dikatakan begini. Ini di zaman meskipun hadis ini sebagian ulama mengatakan hadis lemah, hadis dhaif, tapi bagi sebagian lain mengatakan hadis lemah itu untuk pandangan, untuk amalan boleh. Tapi untuk sebagai akidah, keyakinan itu tidak boleh kita pakai. Terlepas dari lemah dan tidaknya, coba kita dengarkan dulu atau kita lihat dulu bunyi hadisnya. Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu itu diterangkan, maridu Abdullah bin Mas'ud maradahu alladhi tuwfiya fihi. Suatu saat digambarkan Abdullah bin Mas'ud dalam keadaan sakit, yang sakit itu akhirnya mengantarkan dia kepada kematian. Dia sakit, akhirnya dia meninggal dunia. Fa'ada Utsman bin Affan radhiyallahu anhu fasa'alahu. Qala. Lalu datanglah sahabat Nabi Utsman bin Affan. Biasa sahabat menjenguk, ya, kemudian mendoakannya, mengatakan sesuatu, bertanya, "Mata syaki, apa yang kau keluhkan wahai saudara?" Jadi maksudnya adalah kira-kira min ayyi waj'in tashtaki, bagian mana dari badanmu yang kamu rasakan sakit. Itu lebih jelasnya begitu. Qala, lalu Abdul Mas'ud menjawab, dunubi, dosa-dosaku yang bikin aku sakit. Dia jawabnya itu, dunubi, bukan dia bilang raksi, palaku, ya, yadi, tanganku. Dia nggak bilang itu, batni, perutku. Dia nggak bilang kalbi, jantungku, jantung. Dia nggak bilang itu. Tapi dia jawab, dunubi, dosa-dosaku yang bikin aku sakit. Qala, fama tashtahi. Lalu Utsman bertanya lagi, apa yang kau inginkan? Yang kau harapkan? Dalam penjelasan lain dikatakan, kalimat panjangnya, ayya ta'amin tashtahi. Kira-kira kalau engkau mau makan, makanan apa yang paling engkau inginkan, engkau bisa nikmati? Qala, dia jawab lagi, rahmatan rabbi. Rahmata rabbi. Rahmatan. Atau kalau di mudah-mudah filah, rahmata rabbi. Rahmat Allah Tuhanku. Yang aku inginkan. Jadi yang sakit itu, dosa-dosanya, yang paling dia mau inginkan, ditanya, mau makan apa yang enak? Aku mau rahmat Allah. Dia jawabnya itu. Qala, ala amuru laka bitabib. Begini deh, kamu kan sakit, mau nggak aku datangkan tabib, dokter maksudnya. Sosok yang bisa menyembuh, tabib ya, itu dokter yang bisa menyembuhkan. Qala, jawab oleh dia, at-tabib amradani yaqsudu anna Allah azza wa jalla huwa alladhi anzala ad-da' wa bi yadihi shifa fala hajata ila tabibin. Dia bilang, dokter itu, tabib itu yang membuat orang sakit. Jadi maksudnya begini, diterangkan oleh Abdul Mas'ud, maksud dia adalah Allah yang mengizinkan seseorang jatuh sakit, ya, dan di tangan Allah pula adanya kesembuhan. Maka kalau kita dekat dengan Allah, mengharapkan rahmatnya,
dan minta dosanya dihapus, nggak perlu tabib itu. Kata Abdullah bin Mas'ud ini. Ini orang-orang yang tingkat tinggi keimanannya ini. Ya. Ibu-ibu jangan lihat kita semua. Oh kalau gitu orang beriman nggak perlu dokter. Jawabannya iya. Kalau betul-betul dia betul punya keyakinan yang tinggi, nggak perlu dokter. Dia istighfar saja. Minta ampun saja kepada Allah. Dia minta rahmat Allah saja. Tapi nggak semua kita setingkat itu. Level imannya kan gitu Pak. Jangan, wah kalau bisa begitu tuh nggak berobat bisa sembuh. Itu beliau. Kalau kita mesti minum pil, mesti ada yang tadi kita minum, mesti jaga makanan dan lain-lain. Ya. Kemudian dikatakan qala ala amuru laka bi. Kalau gitu kamu bilang nggak perlu dokter, kan gitu. Jadi nggak perlu dokter ini. Mau nggak kamu akan aku berikan satu hadiah yang membuat engkau wafat, anakmu, keturunanmu menjadi punya rezeki yang cukup. Mau dikasih hadiah, mau dikasih pemberian oleh Utsman bin Affan. Tolong diingat ini, Utsman bin Affan orang kaya ini, ya, konglomerat ini di zaman Nabi. Dia nawarin, mau aku hadiahin sesuatu? Kalau yang nawarin cuma sahabat-sahabat yang lain mungkin pemberiannya sederhana. Dia nawarin Utsman ini, bisa dikasih rumah kita, bisa dikasih mobil, dikasih apa gitu yang sangat besar. Waktu itu dijawab oleh Abdullah bin Mas'ud, la hajata li fihi. Aku nggak butuh itu semua. Nggak ada keinginanku untuk mendapatkan itu semua. Qala yakunu li banatika min ba'dika. Boleh jadi ini nanti adalah menjadi warisan untuk anak-anak perempuanmu sesudah kau meninggal. Itu supaya kita paham, ya. Abdullah bin Mas'ud ini punya anak-anak perempuan semua. Dalam riwayat dikatakan dia punya 5 anak perempuan. Nggak ada anak laki. Jadi makanya bahasanya Utsman bin Affan, udah buat warisan anak-anak perempuan. Kalau dia belum menikah kan, ya dari situ dulu. Oh dia menikah nanti memang suaminya yang urus. Misalnya gitu. Lalu kemudian, yakunu li banatika min ba'dika. Qala atakhsha ala banatil faqr. Hei Utsman, engkau takut anak-anakku miskin. Engkau takut anak-anakku jatuh fakir. Inni amartu banati an yaqra'na kulla lailatin suratal waqi'ah. Ini nih bukan yang waqi'ah. Aku sudah perintahkan anak-anakku yang 5 perempuan itu supaya setiap malam baca surat Al-Waqi'ah. Wa kana indahu 5 banat, dia punya 5 anak perempuan. Wa ini sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, karena aku pernah mendengar Rasulullah mengatakan begini, man qara'a surat Al-Waqi'ah kulla lailatin lam tusibhu faqatun abadan. Barang siapa yang baca surat Al-Waqi'ah setiap malam, maka dia tidak akan ditimpa oleh kemiskinan selama-lamanya. Nah, hadis ini yang membuat orang tadi bilang berarti kalau baca Al-Waqi'ah bikin kita kaya. Nah itu. Kira-kira benar nggak begitu? Tadi sudah saya katakan ada yang mengatakan ini hadis lemah. Yang mengamalkan jadi sebagian saja. Memang banyak mufassir ahli hadis, bukan mufassir Quran, mufassir ahli hadis itu mengatakan ini hadis lemah. Semua sepakat. Cuma ada yang mengamalkan, ada yang tidak. Bagi yang mengamalkan sebetulnya bukan seperti banyak orang awam. Baca, ngarepin kaya, ngarepin nggak miskin. Bukan itu. Sebetulnya adalah dia baca soal Waqi'ah. Dia pahami kandungan maknanya tentang peristiwa hari kiamat yang dahsyat itu. Dan dia pelajari betul siapa-siapa yang bernasib baik nanti di hari kiamat. Dari 3 golongan itu. Dihayati itu semua, maka membuat dia apa yang ada padanya hari ini tak perlu lagi. Toh nanti dikasih kaya oleh Allah di hari kiamat. Dikasih kesejahteraan yang luar biasa di hari kiamat. Cara mandangnya begitu sebetulnya. Jadi para ulama-ulama yang mengamalkan hadis ini, baca surat Al-Waqi'ah setiap malam, lalu menjadikan kita menjadi orang yang kaya, maksudnya adalah jiwa kita, hati kita menjadi kaya. Gara-gara Allah akan angkat kita nanti dari kiamat,
Kalau kita yakin dengan hari kiamat, sekarang nggak punya apa-apa, kita pasti akan punya apa-apa nanti di hari kiamat. Orang kafir hilang semuanya, bakal menjadi derajat yang paling rendah nanti. Fafidah, direndahkan mereka nanti. Bukan baca waqiah, tiba-tiba lagi ngelamar kerjaan, diterima. Bukan yang lagi minta gaji naik, tiba-tiba gaji naik 10 kali lipat. Bukan begitu. Bukan yang lagi berdagang, dagangannya terus lancar, laku. Bukan begitu. Maksudnya adalah orang ini percaya betul dengan apa yang akan terjadi di hari kiamat, dan itu membuat dia tahu bahwa apa yang ada dalam kehidupan dunia ini tidak ada apa-apanya. Coba buka surat Al-Qasas, surat yang ke-28, ayat 60-61. Anda ketemu Pak, Bu? Surat Al-Qasas ayat 60-61. Di ayat itu Allah berfirman, "Wa ma utitu min syai'in famata'ul hayatid dunya wa zinatuh." Apapun kenikmatan dunia, kenikmatan hidup yang sekarang kita miliki, kita punya anak, punya istri, punya suami, punya keluarga besar, punya cucu, punya rumah, punya mobil, punya harta ini itu, punya obligasi, punya saham, punya apalagi tabungan, punya deposito, punya tanah, punya pulau, barang bahkan mungkin, maka semua yang kalian punya itu adalah hanya kenikmatan dunia dan perhiasannya. Fama wama indallahi khairu abqa. Dan apa yang ada pada sisi Allah itulah yang lebih baik dan lebih kekal. Jadi yang kita punya ini bakal lenyap, bakal hilang. Cuma kesenangan waktu di dunia aja. Kita hidup, kita nikmati itu. Begitu kita meninggal dunia, harta itu yang nikmati anak, nikmati cucu orang lain. Kita yang kerja keras cari semuanya. Yang kita nikmati nggak seberapa. Kita punya rumah, emang kita jilatin semua isi rumah. Istilahnya. Emang kita tidurin semua kamar. Emang kita lihatin semua dinding, semua itu kita jalani. Tidak. Kita hanya perlu berteduh, istirahat sebentar buat baca buku, buat hiburan, buat nonton, buat penyengkrama keluarga, selesai. Nah, itu yang dimaksud di dalam ayat seperti ini. Apa yang kalian punya, semua itu hanyalah kesenangan hidup dunia dan perhiasannya. Disebut perhiasannya, maksudnya memang enak juga, memang itu kesenangan. Tapi kesenangan itu hanya kesenangan dunia. Yang lebih kekal, yang lebih baik adalah kesenangan di akhirat. Afala ta'qilun, apakah kalian tidak berpikir? Lalu disebutkan, maka dari itu, ayat 61-nya, kalian coba renungkan orang-orang yang kami telah janjikan kepada mereka janji yang baik, seperti kita ini orang beriman, ya. Lalu janji yang baik itu nanti di hari kiamat didapatinya, ditemuinya, dicapainya, kita peroleh. Orang-orang yang seperti ini, yang Allah janjikan janji yang baik, lalu nanti di hari kiamat dia mendapati janji yang baik itu adalah janji yang benar. Kaman mata'nahu mata'il hayatid dunya. Apakah kalian anggap sama dengan orang yang kami berikan dunia kepada mereka hari ini? Kuma huwa yaumal qiyamah. Tapi orang ini nanti dari kiamat, minal muhdarin. Dari termasuk orang-orang yang diseret masuk ke dalam neraka. Sama enggak? Begitu. Sama enggak orang-orang yang kami janjikan kepada mereka janji yang baik? Seperti kita semua ini, lalu kita istiqomah, dan akhirnya kita dapati nanti dari kiamat, janji Allah itu adalah benar adanya, dibandingkan dengan orang yang tidak peduli akhirat, tidak peduli agama, dia dapat kesenangan dunianya semua, tapi nanti di akhirat dia diseret masuk neraka. Dapat kekayaan seperti sama dengan kita, tapi kekayaan mereka akan mengazab mereka karena didapati dengan cara yang tidak benar, didapati dengan cara menzalimi orang banyak, dengan cara korupsi kalau sekarang, dengan cara menyalahgunakan jabatan, dengan cara menyiksa, menipu karena dia pintar, orang-orang yang bodoh, orang-orang yang lemah, orang yang tidak punya kekuatan.
Akhirnya dia dapat sendiri yang paling banyak. Padahal kalau masih ingat 2 pekan yang lalu kita ngaji, Allah anugerahkan semua itu seluruhnya kepada manusia sudah cukup. Katakanlah kita orang 10, Allah sudah kasih kebutuhan untuk orang 100. Kira-kira 10 ini bakal dapat semua enggak? Kan bakal dapat semua. Karena orang yang ada itu cuma 10. Tapi Allah sediakan kebutuhan untuk orang 100. Kalau mereka bersikap adil satu sama lain, masing-masing dapat jatah 10 orang. Kan gitu. Atau katakanlah ada yang dapat 11, ada yang dapat 9, ada yang dapat 12, ada yang dapat 8. Tapi karena ketamakan dan kerakusan sebagian dari yang 10 orang ini, ada yang 2 orang dapat 90, ada yang 1 orang dapat 10, ada yang 1 orang nggak dapat apa-apa. Atau sisanya orang yang nggak dapat apa-apa. Itu karena kerakusan sebagian kecil orang. Pada dunia ini, rezeki yang Allah karuniakan kepada umat manusia di muka bumi ini sudah cukup untuk sekian miliar umat manusia yang Allah sudah akan ciptakan. Katakanlah kalau sampai 10 miliar nanti umat manusia, semuanya sudah tersedia. Nggak ada yang kelaparan. Tapi karena ada orang yang zalim, yang ngambil sendiri, akhirnya dia juga kenyang, nggak bakal juga kenyang habis. Karena orang sakit itu ada yang karena kelaparan, ada juga sakit karena kekenyangan. Gitu, Pak. Orang sakit karena kelaparan, karena dia tidak masuk asupan yang bergizi, asupan yang membuat dia sehat, asupan yang menjadi kebutuhan dirinya. Tapi ada orang yang karena over, kelebihan semua, kelebihan daging, kelebihan lemak, kelebihan apa, semuanya sakit juga. Jadi sakit karena lapar, sakit karena kekenyangan. Ada. Ini karena mereka tidak berpikir bahwa Allah itu sudah mengatur semuanya untuk kehidupan kita yang sejahtera, sehat, bersama-sama. Nah ini di surat tadi Qasas ya, kita lihat bunyi ayatnya begitu. Jadi kisah tentang sahabat Abdullah bin Mas'ud yang didatangi oleh Utsman bin Affan ini, inilah yang membuat terinspirasi banyak orang rajin ngaji soal Waqiah setiap malam supaya dapat kekayaan tadi. Padahal maksudnya bukan itu. Maksudnya adalah supaya kita jadi percaya hari kiamat. Kalau udah percaya hari kiamat, kita udah yakin kita bakal punya mobil paling mewah di hari kiamat. Kita bakal punya rumah paling besar, paling gede di hari kiamat. Kita pasti punya istri paling cantik di hari kiamat. Punya suami paling gagah, paling ganteng di hari kiamat. Bakal punya itu semua. Kira-kira sama yang tadi betul nggak? Itulah kayak Abdul bin Mas'ud tadi. Dikasih itu nggak mau. Di sini nggak, diobatin pun nggak mau. Karena kalau dia cepat mati pun cepat masuk surga. Gitu istilahnya. Gitu bayangannya. Nggak mati nggak bakal masuk surga. Jadi hatinya tenang. Jadi sebetulnya surah Al-Waqiah itu membuat orang itu jiwanya tenang, hatinya tenang, yakin dengan janji Allah. Makanya dia tidak takut miskin. Itu hubungannya Al-Waqiah bikin orang dapat hasil di dunia nggak miskin, begitu maksudnya. Jadi bukan secara harfiah pengertiannya. Kalau ngaji Al-Waqiah besok langsung dapat kerjaan. Kalau orang begitu aja, percaya begitu aja, jangan salahkan kalau akhirnya nggak dapat pekerjaan karena gara-gara ngaji. Padahal kerjaan soal lain, harus pinter dulu, sekolah, kuliah sampai tingkatan yang cukup, lalu ngelamar pekerjaan sesuai dengan profesinya, keahliannya, baru dia dapat penghasilan. Kalau itu nggak dikerjain cuma ngaji aja waktu tiap hari tiap malam, nggak bakal dapat. Gitu. Tapi ada orang meyakini begitu. Pahala. Tapi kan dia perlu makan. Akhirnya yang kasih makan dia siapa? Saudaranya. Saudaranya pahalanya lebih banyak dari dia. Karena dia memberi makan orang yang baca Quran. Hati-hati. Kita kalau punya saudara yang seperti tadi digambarkan sama Pak Nur, sama Pak Nur itu digambarkan dia kan ngaji aja dapat pahala, dia ibadah aja di masjid dapat pahala. Jangan salah, orang itu kalau dia ngaji saja, dia beribadah saja, tapi dia tidak mencari nafkah, tidak mencari apa yang dia makan, padahal dia perlu makan untuk menguatkan tulangnya, untuk membuat dia berdiri tegak, sholat. Nah, lalu ada yang kasih makan dia,
maka yang kasih makan dia itu lebih mulia dari dia. Karena apa? Karena yang kasih makan dia dapat dua pahala. Pahala memberi makan dan pahala dapat pahala ibadah orang itu. Ikhlas ya maksudnya itu. Jadi luar biasa. Itu kan hadis Nabi aja tentang puasa, siapa yang memberikan berbuka puasa orang yang berpuasa, Allah kasihkan pahala dia ya pahala orang yang berpuasa tanpa mengurangi pahala orang itu. Jadi pahala orang itu nggak dikurangi. Ya. Coba tapi pahala orang itu dia dapat gitu. Orang itu dapat, dia juga dapat. Itu jadinya begitu. Baik, kita lanjut ya. Sekarang setelah melihat kisah itu, kita masuk sekarang ke penjelasan detail. Ibtada surah al-karimah bihadzal matla' alladhi yafidu bil hul al-mufazzah. Surat ini yang mulia ini ayat-ayatnya dimulai dengan pemandangan tentang kejadian dahsyat yang akan terjadi secara tiba-tiba, mengejutkan. Hari kiamat itu tolong dipahami, sebesar apapun orang menganalisa kira-kira umur umat Islam sekian, berarti tinggal sekian tahun lagi. Ini sekian, ya, ini udah ada dajjal, udah ini tinggal sekian lagi, kita sebentar lagi. Semuanya adalah hanya analisa. Semuanya hanyalah perkiraan. Tidak ada yang bisa katakan itu pasti. Karena Nabi sendiri waktu mengatakan kiamat kira-kira sudah dekat. Berapa lama lagi Rasulullah? Yang mungkin sudah tidak lama lagi. Ditegur oleh Allah. Ya. Ketika ditanya, yas'alunaka 'anis sa'ah. Ketika umatmu bertanya kepada kau tentang hari kiamat, Allah tegur dia, fima anta min dzikroha. Siapa kau ya Muhammad? Berani bisa ngomong terjadi kiamat bakal terjadi sekian tahun lagi, sekian hari lagi. Fima anta min dzikroha ila rabbika muntahaha. Kepastian hari kiamat hanya urusan Allah Tuhanmu, bukan urusanmu. Bayangkan Nabi saja tidak tahu kiamat kapan. Kalau ada sekarang ustadz bilang kiamat dikit lagi 10 tahun lagi, 20 tahun lagi, itu lebih hebat dari Nabi. Apa mungkin? Mungkin. Tetap nggak ada yang tahu pastinya. Hanya analisa boleh. Nih karena Raja Arab lagi begini, jadi saling bunuh antara anak raja, ya berebutan kekuasaan, lalu kemudian muncul perzinahan yang luar biasa di sana. Kemudian di Mekah yang tadinya tempat suci, tempat yang banyak mengundang orang bermaksiat di sana misalnya, itu salah satu tanda-tanda besar kiamat. Lalu dianalisa berarti kiamat sudah sedikit lagi. Kita nggak bisa tetap katakan pasti. Di zaman Nabi, waktu Nabi Isra Mi'raj, umur dunia itu sudah Nabi katakan kayak nenek-nenek, kan gitu Pak. Pernah dengar nggak hadis itu? Umur dunia sudah kayak nenek-nenek, berarti sebentar lagi. Tapi ternyata sebentarnya 1400 tahun. Jadi kita tetap nggak bisa bilang pasti. Analisa tentang hari kiamat itu bagus kita pahami dalam rangka untuk mengingatkan kita supaya kita sadar itu tujuannya. Kita segera insaf, rajin beribadah, rajin baca Quran, rajin berbuat baik kepada sesama, karena sebentar lagi kiamat, sebentar lagi kita sudah tidak bisa paham. Dan sesungguhnya kiamat yang akan terjadi pada diri kita masing-masing adalah kematian. Itu kiamat sebetulnya buat kita. Justru kiamat yang sesungguhnya, dahsyatnya kiamat, orang-orang beriman Allah tidak izinkan merasakannya. Nanti Bu, begitu kejadian yang gunung hancur berkeping tadi, bumi kemudian terpecah, orang masuk ke dalamnya kayak pernah kita lihat terbelah itu tanah-tanah di Palu waktu gempa Februari kan, ada bangunan yang masuk semuanya itu tidak akan dirasakan oleh orang-orang Muslim. Allah sayang dengan kita. Yang merasakan dahsyatnya hari kiamat itu cuma orang-orang kafir. Orang beriman tidak. Ya. Jadi kalau sekarang masih banyak orang beriman, boleh dikatakan ya kiamat masih jauh. Tapi jangan juga bilang jauh banget. Tiba-tiba semuanya gempa, mati dulu. Negeri-negeri Muslim, Indonesia, Arab, Pakistan, misalnya Turki, banyak Muslim yang mati. Tinggal sedikit. Akhirnya banyak orang kafir. Itu pasti kalau udah tinggal orang kafir saja yang tinggal. Baik.
Jadi kita lihat di sini, lil qiyamah allati tantadzirul bashar. Itulah kiamat yang ditunggu-tunggu kejadiannya oleh seluruh umat manusia. Wa ma yajri 'inda qiyamiha min taghayyurin fil kaun. Apa yang terjadi di hari kiamat nanti, terjadi sebuah perubahan yang luar biasa di alam semesta ini. Ya. Itulah kalimat idza waqa'atil waqi', apabila terjadi suatu kejadian itu. Asalnya itu al-waqi'ah itu kejadian. Tapi maksudnya apabila terjadi kejadian itu. Kejadian apa maksudnya? Kejadian dahsyat hari kiamat. Hanya al-waqi'ah min asma'il qiyamah. Di antara salah satu nama-nama hari kiamat. Ada nama as-sakhah, al-haqqah, at-tamah, ya, waqi'ah. Nah, itu salah satu nama kiamat. Jadi bukan satu-satunya, ya istilahnya. Salah satu nama-nama tentang hari kiamat. Ismun min asma'il qiyamah. Nah, itu al-waqi'ah. Kemudian dikatakan di sini, idza ja'atil qiyamah allati la budda min wuqu'iha wa haddathatid dahiyah at-tammah allati yankhali'u laha qalbu kulli insanin kana min al-ahwali ma la yasifuhu al-khayal. Apabila datang kejadian hari kiamat, ketika saat berlangsungnya kejadian itu, maka yang akan nampak adalah kehancuran di mana-mana. Dan semua akan mengagetkan hati manusia. Siapapun yang ada pada saat itu akan merasakan kaget yang luar biasa, terkejut yang luar biasa. Ya, kita bayangkan gempa, tsunami, terkejut juga orang kan, padahal belum kiamat, baru gempa. Kemarin waktu di mana itu? Bogor, ya, meletus itu Gunung Salak atau udah mulai berapi lagi, ya. Itu sudah diiringi dengan gempa, besoknya kan gitu kan, nggak beberapa hari kemudian kan ada gempa di Bogor. Itu sudah sempat orang Bogor berpikir ke tempat saudaranya yang di Jakarta atau yang di tempat lain. Sempat berpikir begitu karena akan mengerikan kejadian-kejadian luar biasa itu. Baik, kemudian di sini dikatakan kana minal ahwali ma la yasifuhul khayal. Intinya, kejadian hari kiamat itu adalah kejadian yang tidak terbayangkan oleh akal kita sesungguhnya. Kita hanya bisa mengira-ngira kayak gempa kemarin, oh kayak tsunami kemarin, oh kayak gunung meletus kemarin, oh kayak itu, kayak ini. Tapi tidak terbayangkan sesungguhnya. Sama dengan kenikmatan kiamat nanti di surga. Enggak terbayangkan kenikmatannya juga. Kita tahu nikmat makan ini, nikmat makan itu, nikmat jalan ke sana, nikmat jalan ke sini. Tapi tetap kenikmatan surga tidak bisa terbayangkan. Begitu pula dengan kejadian hari kiamat ini. Ya. Ketika Allah mengatakan laisa liwaq'atiha kadibah. Maksudnya adalah laisat hunaka nafsun tukadzibu biwuqu'iha. Bahwa tidak ada satu manusia pun di muka bumi ini yang bisa mengingkari bahwa kiamat itu tidak akan terjadi. Tidak bisa sebetulnya. Yang ada adalah pengingkaran hatinya. Tapi dirinya sesungguhnya tahu kiamat pasti terjadi. Kenapa? Karena dia melihat dalam kehidupan saja tadinya tumbuh-tumbuhan tidak ada. Disiram air, tumbuh. Berhari-hari, berbulan-bulan, tumbuh jadi besar. Lalu menghasilkan buah atau menghasilkan bunga, tanaman-tanaman yang bermanfaat bagi manusia. Tapi dia tidak lama. Setelah itu dia akan mengering. Buahnya sudah habis diambil, bunganya sudah, daun-daunnya tinggal kering. Begitu kering, dia jatuh, ditiup angin, nggak ada gunanya lagi. Atau ketika kemarau datang, tidak ada air, semuanya akan kembali hancur. Dan suatu saat, begitu ada hujan lagi, hujan itu menumbuhkan benih yang masih ada tersisa di bumi ini. Tumbuh lagi dia. Makanya kalau hutan nggak pernah gundul, kalau dibikin normal, nggak dieksplorasi, nggak salah gunakan oleh kita umat manusia. Tapi kalau pohon di rumah bisa mati.
apa namanya, pohon di pot-pot kita di rumah tuh ya, itu bisa mati kalau kita nggak urus. Tapi kalau yang di alam Pak, yang bakal mati. Ya, karena satu saat begitu dia kekeringan, dia kelihatannya mati, kalau turunkan hujan lagi yang lebat, tumbuh lagi. Karena tumbuhnya bukan urusan kita. Lain dengan tanaman pot di rumah, itu urusan kita. Kita nggak urus, ya mati. Nggak kasih air, mati. Habis benihnya, hilang. Tapi kalau yang di bawah ini, ada lagi. Kita nggak tahu, kita sangka sudah habis sampai ke akar-akarnya, ternyata ada akarnya yang lebih bawah lagi. Wallahu a'lam, itu urusan Tuhan. Nah, kemudian dikatakan di sini, kahalil mukadzibin al-yaum. Seperti keadaan orang-orang yang mendustakan hari kiamat hari ini. Di annahum yarawnaha ra'yal ain. Karena mereka melihatnya dengan seperti melihat sesuatu dengan kasat mata. Artinya melihat sesuatu itu dengan pandangan yang langsung gitu, anggapan mereka. Padahal tidak seperti itu. Kemudian khafidah rafi'ah. Khafidatun li aqwamin rafi'atan li akhir. Hari kiamat itu nanti akan merendahkan suatu kaum dan meninggikan kaum yang lain. Itu begitu. Takhfidu aqwaman ila asfali safilin. Suatu kaum tertentu yang di dunianya dulu kaya raya tapi menzalimi orang banyak, Allah rendahkan pada derajat yang serendah-rendahnya, asfala safilin, terbawah. Wa tarfa'u aqwaman ila a'la illiyin. Sementara ada satu kaum yang waktu di dunia dia direndahkan, dia dikatakan hina, kaum yang dilemahkan, Allah angkat setinggi-tingginya derajatnya karena dia beriman, dia beramal soleh, dia berjuang untuk agama ini. Qala Al-Hasan Al-Basri, Imam Hasan Al-Basri ya, di Basrah Irak pernah mengatakan begini. Takhfidu aqwaman ilal jahim, direndahkan suatu kaum untuk masuk ke dalam neraka jahanam. Wa in kanu fid dunya a'azz. Walaupun dia di dunia adalah orang yang paling mulia, orang yang paling tinggi derajatnya, orang terhormat, presiden, raja atau siapapun begitu katakan. Wa tarfa'u akharin ila a'la iliyyin. Dan Allah tinggikan derajat yang lain sampai derajat yang paling tinggi. Wa in kanu fid dunya mud'a. Meskipun dia di dunia adalah orang-orang yang hina, orang-orang yang lemah, orang-orang yang enggak punya apa-apa. Itu yang disebut dengan hafidatur rafi'ah. Ada yang direndahkan, ada yang ditinggikan. Kemudian maka yakunu dalika. Kemudian Allah terangkan di ayat keempat, kapan itu terjadi? Allah katakan, idza rujjatil ardu rajja. Maksudnya apabila terjadi goncangan bumi yang sedahsyat-dahsyat. Itu sudah tanda kiamat. Kiamat betul itu kalau gempa bumi yang luar biasa. Qala Imam Al-Jauzi mengatakan, Imam Al-Jauzi, tartadju hatta yanhadima ma 'alaiha min bina'in. Ya. Kejadian itu menggoncangkan semua yang ada di atas bumi ini menjadi hancur semua bangunan. Semua hotel, semua bangunan tinggi. Wa yatafattat ma 'alaiha min jabalin. Bahkan semuanya hancur luluh lantah seperti gunung sekalipun. Nah, kalau kan gunung kuatnya pasti lebih kuat daripada hotel. Hotel itu bakal hancur karena gunung sendiri juga hancur. Wa busatil jibalu bassa. Itulah makanya di ayat kelima dikatakan ai futtitatil jibalu taftitan hatta sarat kadaqiq al-mabsus. Gunung itu akan hancur seperti serpihan debu yang berterbangan. Ba'da'an kanat syahiqah syamiqah. Tadinya dia adalah yang kokoh, kuat ya, kemudian menjadi hancur seperti itu. Fakanat haba'an mumbasta. Fasarat dzarrat kal khubbar al-mutafarri'. Gunung itu menjadi serpihan debu yang berterbangan yang pisah, berpencar. Al-mutatoyar fil hawa, yang terbang di hawa, di udara. Au kalladhi yura fi sya'a'is syams wa huwa al-haba idza dakhala an-nafidah. Bahkan dia seperti apa ya, sesuatu yang halus yang kita nggak bisa lihat,
Kecuali kalau kita buka jendela, ada sinar matahari, itu kelihatan tuh ada sesuatu yang terbang. Paham nggak maksudnya? Kotoran-kotoran itu. Kan kita kelihatan ini bersih. Begitu ada sinar matahari masuk, kita lihat kok ada yang terbang, ada yang ini halus-halus. Nah seperti itu gunung, bayangkan. Debu kecil, baru kasat mata setelah ada matahari, kayak gitu. Gak ada matahari kayak gini kita nggak lihat nih. Itu ada matahari, kita lihat. Ya kan? Nah itu gambarannya seperti itu. Sarat turaban mutaqayyiran fil jawi. Jadi betul-betul menjadi serpihan debu yang berterbangan di udara. Sebagaimana dalam Al-Quran di ayat surah Toha ayat 100 bukan surat Toha, surat al iya surat Toha ayat 105 106 yang kemarin kita sudah pernah bahas, itu bunyinya wa yas'alunaka 'anil jibali faqul yansifuha rabbi nasfa. Mereka bertanya kepada kau wahai Muhammad tentang gunung. Nah, jawablah, gunung itu akan hancur luluh seperti serpihan debu. Fayadaruha qa'an safsafa. Dia akan Allah tinggalkan menjadi sesuatu, jadi kayak dia kayak bersusun tinggi, tapi udah nggak kuat lagi karena sudah kayak anak-anak main di pantai bikin dari pasir tinggi, itu begitu kena angin atau kena apa hilang lagi, itu begitu. Lalu kemudian di surat Al-Muzammil wa kanatil jibalu katiban mahila. Kamu akan lihat nanti keadaan gunung seperti betul-betul serpihan debu yang berterbangan, yang seperti debu yang enggak ada artinya lagi. Wa ba'da an bayyana ta'ala tilkal ahwal, setelah huru hara kiamat, kejadian yang digambarkan sampai dengan ayat yang ke-6 tadi, ya sampai gunung itu seperti serpihan debu yang berterbangan, zakara inqisamun nas ila thalathati asbab. Kemudian Allah menerangkan tentang manusia di hari kiamat terbagi dalam 3 golongan. Wa kuntum azwajan thalatha. Kuntum anwa'an thalatha. Kalian terbagi dari 3 golongan besar. Ahlul yamin, kelompok kanan, ahlus shimal, kelompok kiri, wa ahlus sabaq, kelompok yang terdahulu, yang paling cepat. Fa amma sabiqun fahum ahlud darajatil 'aliyah fil jannah. Orang-orang yang disebut yang ketiga as-sabiqun itu adalah orang yang derajatnya di surga nanti yang tertinggi. Itulah para nabi, para rasul dan orang-orang terdahulu sebelum kita. Wa amma ashabul yamin fahum 'amatu ahlil jannah. Adapun ashabul yamin adalah umumnya semua penduduk surga. Jadi kita kalau jadi ashabul yamin aja udah bersyukur. Ya. Itu karena umumnya ahli surga ashabul yamin. Wa amma ashabus shimal fahum ahlun nar. Adapun ashabus shimal golongan kiri itulah ahli neraka. Wa hadhihi hiya maratibun nas fil akhirah. Itulah tingkatan derajat manusia nanti di hari kiamat. Ya. Lalu kemudian Allah terangkan wa ashabul mainah ma ashabul maimanah. Ya. Ini adalah kalimat tanya istifham huna litafkhim wa ta'zim. Bukan kalimat tanya sembarang tanya, kalimat tanya yang sifatnya kekaguman, sifatnya menunjukkan kehebatan. Jadi kalau misalkan ma ashab mas fa ashabul maimanah ma ashabul maimanah, itu jangan diartikan adapun kelompok kanan. Tahukah engkau siapa kelompok kanan? Bukan bahasakan itu. Kita mesti bahasakannya kelompok kanan. Alangkah hebatnya kelompok kanan. Gitu. Kelompok kiri, alangkah mengerikannya jadi kelompok kiri. Itu begitu. Jadi kalimat tanya tapi tidak bersifat tanya sesungguhnya. Inilah bahasa Al-Quran. Karena Allah bukan sosok yang tidak tahu menahu. Jadi sebuah penetapan yang kuat. Jadi tahukah kalian siapa ashabul yamin? Bukan sekedar jawaban orang kanan itu adalah ahli surga. Bukan sekedar gitu. Alangkah hebatnya orang yang menjadi ashabul yamin. Ya. Kemudian ashabul masyamah juga begitu. Kemudian sabiqun as-sabiqun, orang yang mendahului. Ini ingat, orang yang mendahului ini maksud bukan sekedar orang mendahului orang lain. Bisa juga mendahului dirinya.
kita bisa jadi orang terdepan bagi diri kita sendiri. Apa maksudnya? Kita tahu kita pasti sakit. Tapi sebelum sakit, kita antisipasi dengan menjaga makanan, berolahraga, menjaga kesehatan. Akhirnya kita tidak sakit. Berarti kita mendahului sebelum sakit, jadi kita tidak sakit. Kita mendahului diri kita dari mati. Kita bakal mati. Kita tahu kita akan mati. Maka sebelum kita mati, kita beramal soleh. Kita beribadah yang cukup. Itu namanya mendahului dirinya sebelum datang kematian pada dirinya. Mendahului orang lain juga. Artinya, orang lain sudah tingkatannya hafal Quran, kita memang nggak bisa hafal Quran. Tapi saya walaupun sedikit Al-Quran, hanya satu surat, tapi ayat ini saya amalkan luar biasa. Saya jadi orang yang mengamalkan ini. Saya jadi orang yang berusaha membumikan nilai-nilai ini. Tahu sedikit, tapi terus diamalkan. Ya sahabat Nabi dulu, Bu. Waktu ditanya, ayo amal. Amal apa yang buat aku akan masuk surga? An adkhulal jannah. Supaya aku bisa masuk surga. Kata Nabi, la taghdab. Cuma jangan marah. Bayangkan, cuma jangan marah. Nabi nggak suruh sholat. Nggak suruh puasa. Nggak suruh zakat. Nggak suruh haji. Bukan berarti nggak perlu sholat, puasa, dan haji. Jangan salah paham. Waktu itu Nabi tahu, orang ini pasti ahli sholat. Pasti dia puasa. Tapi orang ini mungkin belum mampu mengendalikan marahnya. Makanya kata Nabi, jangan marah. Maka surga bagimu. La taghdab walakal jannah. Jangan marah, maka bagimu adalah surga. Itu ada begitu. Apalagi buat ibu-ibu. Ibu-ibu, surga itu paling gampang, Bu, sebetulnya. Makanya ibu-ibu kalau ngaji, itu targetnya itu sebetulnya, Bu. Ya. Nggak usah yang tinggi-tinggi banyak. Jadi orang kita pengen jadi ustazah, pengen nggak usah, Bu. Jadi ini aja. Dua hadis Nabi ini, Bu. Saya terangkan. Yang pertama, hadis dari Ibnu Majah. Nabi mengatakan, ayyu mamra'atin matat wa zawjuha radin anha dakhalatil jannah. Perempuan yang manapun, istri-istri yang manapun, yang ketika dia mati atau meninggalkan dunia ini, suaminya ridho dengan dia, orang ini pasti masuk surga. Perempuan yang manapun, kalau dia meninggal dunia duluan dari suaminya, suaminya ridho dengan dia. Nggak ada sesuatu yang menyakiti hati suaminya. Walaupun dulu sudah pernah ada, sudah dimaafin sama suaminya habis. Bebas sudah dia. Itu bakal masuk surga. Yang kedua, hadisnya begini. Ini juga yang pas-pasan. Perempuan pas-pasan aja sebetulnya. Nabi bilang, idza shallatil mar'atu khamsan. Apabila perempuan cuma sholat 5 waktu. Nggak sholat sunnah, nggak sholat tahajud, nggak sholat duha, nggak sholat yang lain. Ya. Idza shallatil mar'atu khamsaha. Kemudian wasamat syahraha. Dia hanya puasa sebulan-bulan Ramadan saja. Nggak puasa sunnah. Wahafizat farjaha. Dia jaga betul kemaluannya. Kehormatannya dijaga betul oleh dia. Ya. Ya. Alhamdulillah. Dia jaga betul kehormatan dirinya. Ya. Kemudian yang keempat. Wa ata'at zaujaha. Dia patuhi suaminya sepenuhnya. Faqilalaha. Maka perempuan yang begini, ini yang pas-pasan tadi nih, sholat cuma 5 waktu, puasa hanya Ramadan. Kemudian, tapi dia jaga kehormatan. Kehormatan dirinya dijaga betul nih. Kalau suaminya tersinggung, dia paling takut. Dia paling takut terima. Kalau sekarang kan sama sekarang WhatsApp, apa media sosial, apa semua. Kalau suaminya nggak izinin, dia paling takut ini. Nggak dia kerjain ini. Gitu. Itu karena bagian menjaga kehormatan dirinya. Sama dengan nggak menerima tamu, kecuali atas izin suami. Tamu laki-laki maksudnya ya. Kalau perempuan nggak apa-apa. Yang keempat, dia mentaati suaminya, maka nanti di akhirat itu dikatakan oleh mereka perempuan-perempuan ini, udkhuli al-jannata min ayyi babin syi'ti. Silakan kalian masuk ke surga dari pintu-pintu manapun yang kalian inginkan. Termasuk mau masuk dari pintu royan, pintunya orang yang ahli puasa. Kalau bapak masuk surga royan, mesti ahli puasa. Nggak rajin puasa, nggak masuk pintu royan. Ya. Sementara ibu-ibu nggak perlu jadi ahli royan, nggak perlu jadi ahli puasa, mau masuk pintu manapun bisa, asal 4 ini diamalkan. Surga buat ibu-ibu gampang, Bu, jadi. Ya. Enteng.
Kalau Bapak enggak, Bapak sholat 5 waktu enggak cukup. Puasa Ramadan enggak cukup. Karena nanti akan ditanya dulu, bisa nggak mendidik istrinya, bisa nggak mendidik anaknya. Jadi nggak mereka anak-anak yang soleh. Ditanya, sudahkah dikasih makan dengan rezeki yang halal? Itu ditanya Tuhan. Banyak kalau buat laki-laki lebih susah. Perempuan gampang. Kayak dulu jangan terlalu rewel di dunia. Karena gampang masuk surga sebetulnya. Baik. Kalimat fi jannatin na'im. Kan tadi ayat 11-nya ulaikal muqarrabun. Mereka itulah orang-orang yang paling dekat dengan Allah. Siapa? As-sabiqun as-sabiqun. Mereka akan di tempat yang surga yang penuh dengan kenikmatan. Naim dengan nikmah berbeda. Nikmah itu lebih banyak artinya adalah kenikmatan dunia. Kalau naim lebih artinya kenikmatan di akhirat. Kenapa? Karena nikmah adalah kenikmatan, sekedar nikmat, sekedar enak. Tapi kalau naim, enak yang sangat, enak yang luar biasa, enak yang dahsyat, enak yang tidak ada bandingannya. Itu cuma ada di surga. Naim itu di surga. Gak ada jannatun nikmah, itu gak ada. Jannatun naim. Nah, naim adanya di surga. Kalau di sini namanya nikmah, itu di dunia. Makanya kalau ngasih anak boleh pilih jangan nikmah tapi naim. Kalau dia perempuan naimah. Ya, sama. Dari kata-kata na'ama, nikmatun. Ya, nun ain mim. Betul. Itu artinya sama-sama nikmat. Cuma yang satu nikmat biasa, nikmatun. Tapi kalau naimun, nikmat yang luar biasa. Itu artinya. Baik, kita sama-sama berdoa ya. Dengan harapan mudah Allah memberikan kepada kita taufik. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Allahumma iyyaka na'budu wa laka nasta'in wa laka nas'a wa nasjud wa narsa. Allahumma ahyina mu'minina ta'i'in wa tawaffana muslimina ta'ibin wa alhiqna bisalihin waj'alna mimman ya'khudhu kitaba bil yamin waj'alna yawmal qas'il akbari aminin wa adkhilna bi rahmatika wa karamika fi jannatin na'im wa najina bi afika wa hilmika minal azabil alim ya Rahman ya Rahim ya Barri ya Karim. Ya Allah Rabb Tuhan kami, hidupkanlah kami dalam sisa umur kami sebagai hamba-Mu yang mukmin, yang taat kepada Engkau ya Allah. Wafatkan kami nanti dalam keadaan sebagai muslim yang telah bertaubat kepadamu ya Allah. Satukan hati dan jiwa kami untuk bersaudara dengan orang-orang yang soleh. Selamatkan kami di saat menjadi huru hara kiamat yang dahsyat. Jadikan kami termasuk di antara hamba-hamba-Mu yang menerima kitabnya dari sebelah kanan mereka, yang berarti tanda kebaikan. Ya Allah, Rabb Tuhan kami, masukkanlah kami dengan rahmat dan ridha-Mu surga yang penuh dengan kenikmatan. Dan jauhkanlah, selamatkanlah kami dengan maaf dan ampunan-Mu dari para siksa api neraka yang penuh dengan kepedihan dan penderitaan. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira walhamdulillahi rabbil alamin. Amin. Ya, semuanya saya mohon maaf Bapak, ya saya izin ya, di online ini. Semua assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Pamit. Salam ya.